sekali gitu. Tenaga itu full ada di genggamannya gitu, sehingga satu kali ayunan atau satu kali sabetan itu bisa menghasilkan sesuatu yang katakanlah kalau pohon pisang lah segede betis disabet dengan golok tentu akan putus gitu. Itu dari sisi ergonomisnya. Jadi kalau senjata itu senjata genggam gitu berupa senjata tajam harus memiliki sisi ergonomis yang nyaman dipakai gitu, yang nyaman dipakai oleh pemakainya gitu, sehingga mudah digunakan, tepat sasarannya, dan mematikan gitu, mematikan. Itu kalau senjata. Tapi ya kita balik lagi ke materi kujang. Kujang itu jauh dari bentuk ergonomis sebagai sebuah senjata, jauh sekali. Kita lihat aja mulai dari ujungnya yang disebut papatok atau comoknya memang runcing dan tajam, gitu. Tapi di situ ada segi-segi keindahannya gitu, mulai bentuknya ke bagian punggungnya ada luruhitnya gitu. Kalau orang Sunda bilang gitu, ada luruhitnya atau ornamennya. Ornamennya seperti bergerigi gitu. Ada sih bentuk pisau yang punggungnya gitu memiliki gerigi, misalkan pisau belati atau pisau sangkur. Bentuk punggungnya bergerigi juga seperti gergaji. Tapi kalau kujang enggak gitu. Kujang itu dia memiliki bentuk-bentuk seperti kelopak bunga gitu. Itu bagian punggungnya itu. Bagian punggungnya. Belum lagi di bawah punggungnya itu kan ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang gitu. Dimulai ya dari 3 lubang, 4 lubang, 5 lubang sampai 7 lubang gitu. Dan nah ini kan banyak orang mengatakan bahwa lubang di badan kujang itu adalah bagian dari kekuatan spiritual yang mendiami kujang tersebut. Itu salah satu ahli spiritual menyebutkan seperti itu, bahwa lubang pada kujang itu memiliki kekuatan yang luar biasa gitu. Padahal ya kita tahu hanya lubang-lubang saja, tapi ternyata di situ disimpan kekuatan yang luar biasa untuk sebuah kujang. Itu ya mengenai lubang tadi. Dan satu lagi gitu, pengertian dari lubang tersebut menunjukkan strata. Nah, menunjukkan strata sosial pemegangnya gitu. Jadi kalau di ketentaraan sekarang gitu ya, di situ disebutkan mungkin lubang itu menandakan pangkat gitu, pangkat, golongan atau jabatan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Dia makin banyak lubangnya, berarti derajatnya itu makin tinggi. Jadi si pemegang kujang itu derajatnya makin tinggi. Nah, kalau kita berbicara masalah derajat atau pangkatan tertinggi dalam kehidupan ini, tentu orang yang memang sudah tidak lagi berpikir soal duniawi, sudah tidak berpikir lagi masalah harta benda, tidak lagi berpikir tentang keinginan. Artinya ya memang betul-betul orang yang sudah alim, sudah bijak, sudah istilahnya kalau dalam bahasa Sunda ilmunya sudah luhung ku ilmu gitu, sehingga masalah
keduniawian udah ditinggalkan saja karena dia sudah di level tertinggi dalam strata sosial masyarakat.
istilah tersendiri, punya penamaan tersendiri, yaitu yang disebut dengan guru tepa. Guru tepa itu, jadi orang yang membuat kujang adalah seorang guru tepa, gitu, yang disebut guru tepa. Yang namanya saja kan kita sudah tahu sosok guru itu seperti apa. Sosok guru itu, ya artinya kan bukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan. Sehingga ya ke orang atau ke pembuat, ke pengrajin kujang disematkanlah gitu, disematkanlah sebuah jabatan dalam tradisi budaya Sunda yang disebut dengan guru tepa. Nah, munculnya sebuah pamor itu sangat dipengaruhi, gitu, sangat dipengaruhi oleh kepiawaian atau kepandaian si guru tepa ini sebagai pembuat kujang, gitu. Mungkin bisa bersatunya material yang A dengan material B itu seperti apa? Itu baru dari dua material, dua bahan metal, gitu. Belum lagi kalau ada campuran-campuran yang lainnya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang secara teknologi gitu. Nah, kita hidup di zaman teknologi seperti ini, tentu kita akan berpikir jauh. Kok bisa ya beberapa metal digabungkan, ditempa, dibikin sebuah lambang yang mirip. Nah, yang mirip boleh dikatakan mirip senjata, apa yang disebut dengan namanya kujang. Sampai sebegitunya gitu. Sehingga ya sangat indah sekali kalau kujang gitu, kujang yang abad ke-16 ke bawah, itu pembuatannya pada abad 16 ke bawah, tahun 1600-an ke bawah, itu sangat indah sekali gitu. Sangat indah sekali karena memang dibikinnya tidak sembarangan, tidak sembarangan dibikin kujang itu oleh guru tepa. Jadi ya, harus ada atau semacam ritual dulu gitu, ritual tersendiri. Yang utamanya adalah yaitu tadi meminta izin gitu, meminta izin ke Yang Maha Kuasa supaya meridhoi dalam hal pembuatan kujang buat seseorang gitu, buat seseorang. Jadi dari abad ke-16 ke bawah itu memang kujang-kujangnya ya kujang-kujang kubun dan kujang-kujang secara estetika ya punya nilai-nilai tinggi gitu dan sangat tinggi. Tapi setelah Pajajaran runtuh, pembuatan kujang kesininya sudah kurang banyak gitu. Bahkan kesininya gitu, ke abad sekarang gitu, kujang ya dibikin sebagai produksi massal saja gitu, produksi massal saja sebagai cenderamata gitu. Karena pejabat gitu kan, kujang itu buat seorang pejabat gitu ya, buat seorang pejabat ketika masanya waktu itu gitu. Ketika masyarakat Sunda masih atau memegang menunjukkan simbol kujang, kan pejabat sekarang tidak gitu, tidak menunjukkan gitu, mau pegang kujang mau enggak juga enggak menunjukkan apa-apa gitu. Kenapa? Itu tadi jabatan sekarang kan sebagaimana kita tahu ya berdasarkan kertas gitu, berdasarkan kertas, hanya berdasarkan SK pengangkatan. Jadi seseorang bisa menduduki jabatan itu hanya berdasarkan SK pengangkatan dan pelantikan saja lah. Sederhananya begitu gitu. Tapi kalau tempo dulu gitu, zamannya abad ke-16 ke bawah, justru pegangannya itu di situ.
di kujang. Ya, jadi kita dapat sedikit pencerahan dari cerita ini. Kujang itu lambang, lambang atau simbolisasi dari kedudukan, jabatan, pangkat, golongan seseorang gitu. Itu secara individunya begitu gitu. Itu antara lain simbol kujang itu seperti itu. Lantas apalagi yang bisa kita ceritakan gitu, atau kita ambil dari sosok bentuk kujang gitu. Nah ini tadi kan lambang seseorang atau simbol kepangkatan derajat seseorang disimbolisasikan dengan sebuah kujang, yang memang kujangnya juga bukan kujang untuk penggunaan praktis, bukan. Ada nanti kujang-kujang yang lain yang untuk digunakan secara praktis atau secara fungsional gitu. Tadi kan disebutkan bahwa ada kujang dengan gagang yang polos gitu, tanpa pakai gagang, istilahnya besinya aja gitu, sehingga sangat mudah sekali ditancapkan atau diselapkan gitu, diselapkan bilik gitu. Tapi ya sebagaimana biasanya, sebelum lanjut kita ucapkan dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan agar rantai penyebaran virus corona itu bisa segera terputus dan segera bisa musnah dari bumi Nusantara ini. Baik, mari kita lanjutkan. Tadi kan baru sampai di segmen simbolisasi, ya, simbolisasi seseorang. Adakah yang lebih besar tadi kan disebutkan dengan kondisi waruganya yang seperti itu atau badan kujang itu seperti itu, yang mana penuh makna gitu, penuh arti, penuh dimensi yang lain gitu. Bahkan
kan tadi disebutkan ada kekuatan-kekuatan yang memang mendiami atau menghuni lubang-lubang pada kujang tersebut gitu. Itu sangat unik sekali gitu. Nah, jadi disebut sebagai lambang sangat tepat sekali gitu, sangat tepat sekali. Lambang kejayaan. Nah, jadi kujang itu adalah lambang kejayaan. Kejayaan. Dulu itu kejayaan negara Pajajaran. Pajajarannya sekarang. Kalau mungkin secara de facto pada tahun 1578 Pajajaran sudah tidak ada lagi, sudah hancur lebur. Dalam cerita atau banyak para ahli yang menyebutkan runtannya Pajajaran itu pada tahun 1578 di Talaga. Nah, kan aneh ya gitu. Kita sebagaimana kita tahu Pajajaran itu berpusat atau beribu kota di Pakuan Bogor, tapi ternyata di akhir kejayaannya itu justru di daerah Talaga. Justru di daerah Talaga itu mana? Talaga kan Majalengka kalau sekarang gitu. Jadi itu kan banyak hal yang mesti kita bongkar, mesti kita buka. Sejarah Tatar Sunda gitu. Sejarah Tatar Sunda, karena kita tahunya hanya sepotong-sepotong gitu. Kita hanya tahunya sepotong-sepotong. Jadi kalau secara lengkap sejarah Tatar Sunda ini ya sangat-sangat tersembunyi sekali. Nah, siapa yang menyembunyikan, siapa yang menutupi, yaitu kewajiban generasi kita, generasi sekarang dan ke depan untuk membukanya, gitu, untuk mengungkapnya. Tradisi Sunda itu seperti apa? Kejayaan Pajajaran itu seperti apa? Sejauh ini yang kita tahu kan, apalagi tadi kita tidak terlalu jauh keluar dari konteks materi kali ini. Sebagaimana kita tahu, kujang itu kan dibelokkan pengertiannya hanya kepada sebuah senjata gitu. Hanya kepada sebuah senjata. Terlalu naif atau terlalu sederhana kalau kujang hanya disebut sebagai sebuah senjata. Ya, kita bisa buktikan pada saat sekarang pun kita bisa membuktikannya. Bisa membuktikannya. Kenapa? Ya, coba lihat aja di Gedung Sate ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Di situ kok jelas sekali lambangnya kujang. Lambangnya kujang. Pemda Provinsi Jawa Barat itu menggunakan lambang kujang sebagai simbol, gitu, simbol pemerintahannya. Artinya kan tadi itu, jadi kujang bukan sebagai senjata, justru sebagai simbol, dan itu kan sudah diakui, itu sangat jelas. Pemda Provinsi Jawa Barat dan pemda-pemda yang lainnya di Tatar Sunda menggunakan simbol kujang. Nah, itu berarti kan secara pemerintahan gitu, bahwa ya yang diambil sebagai simbol itu adalah kujang. Terusnya lagi, bukti berikutnya, Universitas Pasundan, jelas sekali kan, gitu. Simbolnya adalah kujang, dan banyak lagi gitu. Sudah banyak, jadi ya. Tapi itu tadi, kita ini malu-malu kucing gitu. Mau mengakui itu semua, sepertinya ogah gitu. Padahal kenyataan seperti itu.
kenyataannya mulai dari Pemda, universitas, perguruan tinggi yang lainnya, belum lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan banyak sekali menggunakan lambang atau simbol-simbol kujang. Tentu dengan dipakainya simbol itu, lambang kujang tersebut diharapkan, tentu kan punya tujuan. Orang menggunakan simbol, orang menggunakan atribut, orang menggunakan ornamen, tentu punya maksud. Nah, itu maksudnya ya itu tadi, tujuannya agar kejayaan selalu ada gitu, selalu hidup, selalu bebarengan, sareundeuk saigel sabobot sapihanean gitu. Dina ya itu tadi, dalam segala aktivitas, namanya lambang kejayaan, jaya itu ya maksud terkenal, apalagi dengan berikutnya gemah dipah repeh rapi gitu, wibawa mukti dan segala macam. Itu kan visi gitu ya, visi gitu, tujuan jangka panjangnya gitu, sehingga ya masyarakat sederhana saja berpikirnya. Kejayaan itu ya sama dengan kemakmuran gitu, kemakmuran, murah sandang, murah pangan gitu, sehingga ya maaf saudara-saudara ada batuk, silahkan di subscribe dulu aja lah gitu channelnya biar tidak batuk. Jadi ya sangat jelas ya sekarang itu. Dari pembicaraan tadi kita semakin tercerahkan bahwa ya kujang itu bukan senjata, tapi lambang kejayaan gitu. Lambang kejayaan. Sekarang ini kan tadi disebutkan yang paling besar tentu Pemda Provinsi Jawa Barat menggunakan simbol kujang. Ya, dengan menggunakan simbol kujang artinya Pemda Provinsi Jawa Barat berharap bahwa Jawa Barat ini atau Tatar Pasundan ini berjaya kembali. Seperti apa atau bagaimana? Ya seperti sekarang ini kita semua berperan serta aktif gitu, dalam berbagai hal untuk mendukung atau untuk membangun sebuah kejayaan gitu. Ya sedikit kita, karena kita bicaranya masalah kujang gitu. Nah pada saat terjadi keruntuhan Pajajaran gitu ya, pada saat terjadi keruntuhan Pajajaran, mari kita coba berpikir di daerah Jawa Barat ini hanya ada dua kekuatan atau mungkin satu gitu, satu kekuatan yaitu kerajaan atau kesultanan. Satu Kesultanan Cirebon, dua Kesultanan Banten. Kalau kita melihat peta, Cirebon di sini, Banten di sini. Nah ini di tengah-tengahnya siapa yang berkuasa? Di tengah-tengahnya, padahal di tengah-tengahnya itu adalah boleh dikatakan wilayah kekuasaan Pajajaran, wilayah kekuasaan Pajajaran di tengahnya. Tapi cerita gitu, atau kisahan sejarah tentang itu semua sepertinya kita blank. Jadi kita hanya mendapatkan puzzle sedikit-sedikit gitu. Ini nempel di mana, ini nempel di mana, ini nempel di mana.
kita nggak pernah menemukan sejarah lengkap gitu tentang tata Pasundan. Katakan yang paling dekat saja, setelah runtuhnya Pajajaran atau setelah luntarnya Pajajaran, berdiri kerajaan apa? Kita kan nggak tahu. Yang tahu itu hanya ada Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Gitu. Di tengah-tengahnya, padahal kan wilayah Jawa Barat itu luas. Di tengah-tengahnya bekas kekuasaan Pajajaran ini, siapa yang berkuasa? Tidak ada gitu. Atau belum, karena sejarah kita ya, sejarah Tatar Sundanya hanya berupa pasal sepotong-sepotong atau sekeping-sekeping, sehingga sangat sulit sekali kalau kita mau merangkai sejarah secara utuh gitu. Kan lama sekali ya, abad ke-16 sampai katakanlah ke-19 atau ke-20 itu 400 tahun itu, atau paling sedikit 300 tahun aja. Masa tidak ada kekuasaan gitu, tidak ada pemegang kendali gitu di wilayah yang sedemikian luas. Terusnya lagi, tidak terjadi kekacauan kan, tidak saling klaim, tidak saling mengakui, wah saya ini raja, saya ini pemerintah di sini, saya ini pemegang wilayah ini, kan nggak ada tuh ceritanya, atau belum ada gitu. Tapi yang ada itu hanya Cirebon dan Banten gitu. Wilayah tengahnya ini belum terungkap gitu. Belum ada yang menyebutkan kekuasaan setelah Pajajaran runtuh.
dipegang oleh orang-orangnya. Orang-orangnya siapa ya? Masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda tetap masih memelihara, masih memegang kujang, apalagi kujangnya itu dalam kategori kujang pusaka gitu. Kujang pusaka, wah itu sangat-sangat dipelihara dengan baik. Tapi satu hal, mereka tidak akan berani memperlihatkan ke sembarang orang bahwa ini kujang saya loh. Tidak akan gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka masih meyakini bahwa kujang itu lambang kejayaan negara Pajajaran. Lambang kejayaan negara Pajajaran gitu. Pajajarannya mana kan? Pajajarannya sudah tidak ada gitu. Jadi mereka izin atau malu kalau memperlihatkan kujang yang asli ya ini. Akan malu sekali gitu memperlihatkan kujang. Malah mereka pegang. Di Jawa Barat ini banyak sekali yang pegang kujang buhun, kujang pusaka yang dibikin atau dibuat di bawah tahun 1600. Sangat banyak gitu. Tapi mereka enggan atau malu memperlihatkan ini kujang. Kenapa? Karena ini lambang negara, tidak untuk dipertontonkan, tidak untuk diperlihatkan. Apalagi negaranya yang disebut Pajajaran sudah tidak ada. Gitu. Jadi pemegang kujang itu hanya memegang lambang saja. Apa bedanya gitu ini dengan burung Garuda? Burung Garuda ini kan lambang negara. Saya pribadi menyimpannya di sini. Kenapa? Karena negara Indonesia atau NKRI ini masih utuh, masih ada, sehingga lambangnya perlu dipertahankan. Gitu. Kalau NKRI-nya sudah tidak ada, negara Republik Indonesia-nya sudah tidak ada, ya ngapain dipajang-pajang kan? Seperti itu logika berpikirnya gitu. Jadi ya kalau di analogikan ya seperti ini, seperti lambang burung Garuda gitu. Lambang Garuda ini kan merepresentasikan negara Indonesia. Begitupun kujang. Kujang itu representasi Pajajaran gitu. Jadi sebagai lambang. Tuh, jadi demikian saudara-saudara penonton channel Sudahya, jelas ya bahwa kujang itu adalah lambang gitu. Lambang kejayaan negara Pajajaran. Kenapa sampai saat ini gitu, lambang tersebut masih dipakai? Karena tadi itu orang Sunda itu jangan kalau mah China
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.